Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Prihesti dengan NIM 25071200070. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai materi makroekonomi tentang pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi import, pendapatan nasional, beserta analisis IS sampai LM. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan masyarakat setelah dikurangi pajak dan ditambah oleh transfer. Rumusnya yaitu pendapatan disposable sama dengan Y dikurangi T plus R, atau YD itu pendapatan disposable, Y pendapatan nasional, T yaitu pajak, dan R yaitu adalah pembayaran alihan. Nah, jika tidak ada transfer bagaimana? Yaitu rumusnya pendapatan disposable dikurangi sama dengan pendapatan dikurangin pajak. Nah, jika tidak ada pajaknya berarti pendapatan ditambah oleh pembayaran alihan. Selanjutnya langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini yaitu fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C atau konsumsi sama dengan 30 ditambah 0,8 Y disposable jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6. Berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200, berapa pula tabungan nasionalnya? Di sini kita harus mencari pendapatan disposable terlebih dahulu. Pendapatan disposable di sini yaitu rumusnya Y min T min plus R. Mohon maaf, ini harusnya plus ya. Sama dengan yaitu Y-nya pendapatan yaitu sebesar 200. Kita taruh ke sini 200 dan yaitu T atau pajaknya sebesar 16. Nah, kita taruh di sini ya, dikurangi 16, dan R atau pembayaran alihannya sebesar 6. Nah, di sini 6 ya, teman-teman. Jadi, di sini kita tulis ditambah 6. Jika dihitung, maka hasilnya itu sebesar 190. Nah, kita di sini mencari konsumsi. Konsumsi sama dengan tadi, yaitu 30 ditambah 0,8Y. Ini ya. Nah, lalu tadi di sini kan 30 ditambah 0,8 Y. Y tadi sudah kita temukan ya sebesar 190.000. Nah, jika dihitung maka hasilnya sebesar 182. Karena pertanyaannya berapa pula tabungan nasional, berarti kita ditanya adalah saving. Rumusnya yaitu Y dikurangin konsumsi. Jadi pendapatan dikurangin konsumsi. Pendapatannya sebesar 190 dan konsumsinya tadi 182. Jadi savingnya yaitu sebesar 8. Oke, mari kita lanjut ke dalam materi selanjutnya, yaitu fungsi pajak. Nah, di sini terdapat dua pajak, yaitu pajak lamsam atau pajak tetap dan tidak tergantung pada pendapatan, yaitu dengan simbol T sama dengan T0. Nah, yang untuk yang kedua yaitu pajak proporsional atau pajak proporsi, pajak tergantung pada pendapatan. Jadi pajak ini dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan rumus T sama dengan T kecil dikali Y, dan untuk jika dijadikan 1 yaitu T sama dengan T0 ditambah TY. Langsung ke contoh soal ya. Ditanyakan fungsi pajak yaitu T sama dengan T0 ditambah TY diketahui sebesar pajak tetap atau T0 sama dengan T0 ini maksudnya T otonom ya teman-teman, sama dengan 300 dan tarif pajaknya T kecil sebesar 10 dan pendapatan nasional atau Y-nya sebesar 4.000. Hitunglah jumlah pajaknya. Penyelesaiannya yaitu tadi rumusnya T sama dengan T0 atau T otonom ditambah TY, tarif pajak dikali pendapatan nasional. Nah, kita masukkan pajak tetapnya atau T otonomnya itu 300 ditambah 0, kenapa ini bisa 0,1? Dikarenakan 10-nya ini kita jadikan desimal ya, dikali 4.000 ini.
Jika dijumlahkan, maka hasilnya sebesar 700. Jadi, jumlah pajak yang harus dibayar adalah sebesar 700. Lanjut. Di sini yaitu ada fungsi investasi. Dalam ekonomi makro, fungsi investasi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penambahan stok modal seperti pabrik, mesin, infrastruktur menjadi komponen penting dalam PDB, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan merespon perubahan tingkat bunga serta ekspektasi pendapatan nasional. Nah, di sini terdapat rumusnya yaitu investasi sama dengan F di dalam kurung I dalam arti tingkat bunga ya. Dan untuk ini I otonom dikurangin PR atau sama dengan proporsi I terhadap I. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh investasi sebesar 250 dikurangin 500 I atau 500 I suku bunga, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%, berapa pula investasi bila tingkat bunganya sebesar 30%. Jadi di sini pertanyaannya ada dua ya teman-teman. Yang pertama kita cari yang 12% terlebih dahulu. Nah, kita tulis ulang yaitu diketahui I sama dengan 250 dikurangi 500 I kecil atau tingkat suku bunga. Nah, sebelumnya itu kita cari dulu. 12% kita jadikan dulu sebagai desimal. Dan hasilnya itu 0,12. Lalu kita masukkan 250 dikurang 500 dikali 0,12. Mengapa ini 0,12? Ini terdapat karena I kecil atau suku bunganya itu diganti oleh desimal ya. 12% jika dijadikan desimal menjadi 0,12. Lalu kita masukkan dan jika dijumlahkan dikurangkan itu hasilnya sebesar 190. Lalu kita cari yang kedua yaitu sebesar 30%. Kita jadikan desimal lagi tingkat suku bunganya menjadi 0,30. Lalu kita masukkan 0,30 tadi ke dalam 250 min 500 I atau I suku bunga ya. Nah, hasilnya yaitu sebesar 100. Jika dibuat dalam grafik, di sini pada sumbu X dijadikan sumbu Y atau pendapatan dan sumbu Y dijadikan I atau tingkat suku bunga. 0,12 ini dari mana? 0,12 ini dari 12% ini jika dijadikan desimal dan 0,30 ini dari 30% jika dijadikan desimal. Dan untuk 100 ini hasil dari 30% ya, jika I tingkat suku bunga 30% dan 90 ini hasil dari jika tingkat suku bunganya sebesar 12%. Nah, 250 ini dari mana? 250 ini adalah dari investasi, angka pertama investasi, yaitu yang ini. Ya, ini dijadikan dan ditaruh di sini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi import. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasional dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal, bagi negara yang sedang berkembang. Sehingga nilai importnya pun semakin besar. Nah, di sini kita memiliki rumus M import sama dengan import otonom ditambah M kecil yaitu marginal propensity dan Y yaitu pendapatan nasional. Kita langsung ke contoh soal. Bentuklah persamaan import suatu negara bila diketahui import otonomnya sebesar 25 dan marginal propensity to importnya sebesar 0,05. Berapa nilai importnya jika pendapatan nasional sebesar 60? Nah, di sini mari kita masukkan import otonom sama dengan tadi berapa? 25 ya teman-teman. Dan M atau marginal propensity-nya yaitu sebesar 0,05. Jika dimasukkan dalam rumus, yaitu import sama dengan 25 ditambah 0,05Y. Mengapa di sini Y? Karena di sini Y belum kita masukkan. Nah, karena di sini Y sebesar 600, nah di sini kita mulai masukkan. Jadi
Import sama dengan 25 ditambah 0,05 dikali 600. 600 dari mana? Dari Y-nya, besar Y-nya atau pendapatan nasionalnya. Jika ditambahkan dan dikalikan, hasilnya sebesar 55. Ini harusnya positif ya teman-teman. Dan untuk jika dimasukkan ke dalam rumus di sini yaitu sumbu X dijadikan sumbu Y dan sumbu Y dijadikan M atau import. 25 ini dari mana? 25 ini dari import otonomnya dan 55 ini dari hasil importnya ya teman-teman. Nah, ini 600 dari hasil pendapatan nasionalnya. Karena pendapatan nasionalnya tidak berubah ya. Jadi ini yang diubah adalah nilai importnya. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Dalam ekonomi makro, fungsi pendapatan nasional sangat vital untuk mengukur kinerja ekonomi, menilai kemakmuran menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah, fiskal, maupun moneter, menganalisis struktur perekonomian, sektor mana yang dominan, membandingkan kemajuan antar negara, serta mengevaluasi perubahan dan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Di sini saya mempunyai 3 persamaan atau 3 rumusan. Yang pertama untuk perekonomian 2 sektor. Di sini yaitu dengan rumus Y sama dengan C plus I atau konsumsi ditambah investasi. Dan di sini untuk 3 sektor yaitu Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan yang untuk 4 sektor yaitu Y sama dengan C, konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangin impor. Nah, untuk contoh soalnya yaitu hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakatnya sebesar 500 dan MPS-nya 0,2. Investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300 dan pengeluaran pemerintahnya sebesar 250. Sedangkan nilai ekspor dan impor masing-masing 225 dan 175. Di sini konsumsi otonomnya sebesar 500 ya, dan MPS-nya itu sebesar 0,2. Nah, di sini kenapa 0,8? Karena rumus MPC yaitu 1 dikurangi MPS. Ya, jadi 1 dikurangi 0,2 yaitu 0,8. Jika dimasukkan ke dalam rumus yaitu konsumsi yang terbaru, konsumsi sama dengan konsumsi otonom ditambah konsumsi pendapatan disposable sama dengan 500 ditambah 0,8. Nah, di sini kita tambahkan YD ya, jadi menjadi Y disposable sama dengan 500 ditambah 0,8Y. Seperti itu. Lalu kita masukkan ke dalam tingkat pendapatan nasional 4 sektor. Jadi, Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangin impor. Y sama dengan 500 plus 0,8Y ini dari konsumsinya ya. Ditambah 300, investasinya 300, dan ditambah 250 itu dari pengeluaran pemerintahnya, dan 225 dari ekspor, dan 175-nya dari import. Jika kita hitung, kita pindah ruas dan hasilnya yaitu sebesar Y sama dengan 5.500. Jadi ketemu ya teman-teman Y atau pendapatan nasional hasilnya sebesar 5.500. Selanjutnya yaitu ada angka penggandanya secara umum, di mana A sama dengan 1 dikurangin C ditambah CT dikurangi CR ditambah M, atau C itu sebagai marginal propensity to consume, T sebagai marginal propensity to tax, R sebagai marginal propensity to transfer, dan M marginal propensity to import. Nah, di sini terdapat angka-angka penggandanya seperti angka pengganda konsumsi seperti KC sama dengan A 1 per A, mohon maaf, dan angka-angka pengganda pajak seperti KT kecil sama dengan min C per A dan seterusnya.
Nah, untuk contoh soalnya yaitu konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan konsumsi 150 ditambah, konsumsi sebesar 1.500 ditambah 0,75. Dengan pendapatan disposable, investasi dan pelonggaran pemerintah masing-masing sebesar 2.000 dan 1.000, pajak yang diterima dan pembayaran alihan yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing dicerminkan oleh T sama dengan 500 tambah 0,25, F dan R sama dengan 100 ditambah 0,05Y jika nilai ekspor sebesar 1.250 dan importnya dicerminkan oleh M sama dengan 700 ditambah 0,10Y, hitunglah pendapatan nasional negara tersebut. Hitung pula konsumsi tabungan. Hitunglah pula konsumsi, tabungan, pajak, pembayaran alihan, dan nilai-nilai importnya. Berapa pendapatan nasional yang baru seandainya pemerintah menaikkan pengeluaran menjadi sama seperti nilai ekspornya. Nah, di sini kita cari dulu ya pendapatan disposable-nya, yaitu sebesar dengan rumus, Y dikurangin T ditambah R. Ya, karena di sini diketahui semuanya, jadi kita masukkan Y karena belum diketahui, jadi kita tulis saja Y dikurangin 500 dari pajak ini ya, 500 plus 0,25Y, ini harusnya ya teman-teman, maaf kan F, dan lalu ditambah 100 ditambah R, kita cari R ya teman-teman. Nah, R-nya di sini yaitu 100 tambah 0,5Y. Ini ya teman-teman. Nah, jika dijumlahkan hasilnya yaitu sebesar 0,8Y kurang 400. Sehingga C atau konsumsinya sebesar 1.500 ditambah 0,75, Y-nya yaitu tadi 0,80Y dikurangin 400 sehingga hasilnya sebesar 1.200 ditambah 0,60Y. Kita masukkan Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangin import. Tadi konsumsinya yaitu sebesar 1.200 ditambah 0,60Y. Ini dapat dari mana tadi? Ayo, ini dapat dari perkalian ini ya teman-teman. Ini didistribusikan lalu ditambahkan dan hasilnya ini. Kita masukkan ke dalam sini. Ya, 1.200 ditambah 0,60Y, ditambah investasi sebesar 2.000, pengeluaran pemerintah sebesar 1.000, dan ditambah ekspor sebesar 1.250, ya teman-teman. Dan ini dikurangin import sebesar 700 ditambah 0,10Y. Ini tandanya salah teman-teman, jadi ini dikurang dan ini ditambah ya. Tambah itu karena ini plus dan ini dikurang karena ini rumusnya kurang. Seperti itu. Jadi Y sama dengan 4.750 ditambah 0,50Y jika ini dijumlahkan semua. Hasilnya yaitu Y sama dengan 9.500. Mohon maaf. Di sini ya hasilnya teman-teman 9.500. Nah, kita sudah mengetahui pendapatan nasionalnya yaitu sebesar 9.500. Mari kita cari pendapatan nasionalnya yang baru atau seperti nilai ekspornya ya teman-teman. Kita cari dulu pendapatan disposable-nya karena tadi yaitu 0,80Y min 400, kita masukkan lagi. Karena Y-nya sudah ketemu, kita masukkan Y di sini. Jadi 0,80 dikali 9.500 dikurangin 400, hasilnya yaitu 7.200. Lalu kita masukkan konsumsinya, yaitu konsumsi sebesar 1.500 ditambah 0,75Y disposable sama dengan 1.500 ditambah 0,75 dikali 7.200. 7.200 dari mana? Dari sini tadi kita sudah mencari pendapatan disposable-nya dan ini akan menghasilkan 6.900. Lalu di sini kita akan mencari saving-nya. Saving yaitu dengan rumus pendapatan dikurangin konsumsi sama dengan tadi kita sudah mencari pendapatan disposable-nya yaitu sebesar 7.200 dan konsumsinya sudah ditemukan sebesar 6.900. Jadi
hasilnya yaitu 300. Nah, di sini kita juga diminta untuk menghitung pajak, lalu menghitung pembayaran alihan, dan importnya ya. Kita cari, yaitu dengan rumus diketahuinya dan Y. Nanti kita masukkan Y-nya ya teman-teman, Y ini. Bukan Y disposable, tapi melainkan Y pendapatan nasional biasa. Jadi kita masukkan, T-nya tadi berapa? T yaitu sama dengan 500 ditambah 0,25Y. Nah, di sini 500 ditambah 0,25Y sama dengan 500 ditambah 0,25 dikali 9.500. Jadi, kita tidak menggunakan Y disposable, tapi menggunakan pendapatan biasa yang tadi kita temukan di awal. Dan hasilnya yaitu sebesar 2.875. Begitu pula juga dengan pembayaran alihan, kita masukkan Y-nya, dan kita akan menemukan sebesar 575, dan untuk importnya kita juga akan menemukan sebesar 1.650. Jika sudah, mari kita masukkan ke dalam rumus penggandanya ya teman-teman. Di sini 1 dikurangin konsumsi atau min C plus CT plus CR atau D plus M. Jadi seperti rumus tadi ya teman-teman. Rumus ini, mohon maaf ini ya, dimana A sama dengan 1 dikurangin C atau marginal propensity to consume ditambah dengan marginal propensity to tax atau pajak dikurangi dengan marginal propensity to transfer atau tadi pembayaran alihan dan marginal propensity to import. Seperti itu. Dan di sini sudah ketemu ya. 1 dikurangi 0,75. 0,75 dari mana? Dari sini nih. Jadi konsumsinya ya di sini 0,75 kita tulis nih 0,75. Nah, kita tulis di sini ditambah 0,75 karena ini konsum dikali T atau pajaknya. Nah, di sini pajak berapa? 0,25 ya dimasukkan. Dikurangin lagi CR berarti konsumsi dikali dengan pembayaran alihan 0,05 ditambah importnya yaitu 0,10. Jika dihitung maka menghasilkan, mohon maaf, jika dihitung maka akan menghasilkan 0,5. Di sini karena ini pengeluaran pemerintah, jadi kita akan mencari yaitu pengganda menggunakan KG, jadi 1 per A. Di sini 1 dibagi hasilnya yaitu 0,5, jadi hasilnya yaitu 2 ya. 1 dibagi 0,5 hasilnya 2. Jadi G sama dengan X sama dengan 1250, berarti delta G sama dengan G dikurangi G sama dengan 1250 dikurangin 1000. 1000 dapat dari mana? Dari sini ya teman-teman. Sama dengan 250. Jadi delta Y sama dengan KC dikali delta G menjadi 2 kali 250 dan hasilnya 500. Pendapatan nasional yang baru, sehingga kita dapatkan pendapatan nasional yang baru yaitu sebesar Y ditambah delta Y sebesar Y tadi 9.500, ini kita taruh di sini, dan plus 500 dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi hasilnya yaitu sebesar pendapatan nasional yang baru sebesar 10.000 teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu analisis ISLM. Pasar barang dan pasar uang dikenal dengan sebutan analisis ISLM. Alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan kurva LM. Kurva IS ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Untuk model perekonomian sederhana dua sektor, persamaan kurva S dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi I terhadap persamaan tabungan atau saving. Nah, ini untuk rumusnya. Mari kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contohnya yaitu bentuk persamaan
Dan gambarkan kurva LM jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh L sama dengan 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 20.000 I dan jumlah uang yang ditawarkan yang beredar sebesar 9.000. Kita tulis ulang, yaitu 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 20.000 I atau suku bunga sama dengan 9.000. Mengapa di sini 9.000? Karena di sini sudah diketahui jumlah uang yang ditawarkan atau uang yang beredar 9.000 ya. Jadi kita sama dengankan 9.000. Nah, untuk itu kita pindah ruaskan untuk menemukan Y-nya, yaitu 9.000 dikurangi 10.000. Mengapa dikurangi 10.000? Dikarenakan di sini 10.000 positif dipindah ruaskan di sini menjadi negatif. Menjadi 9.000 dikurangi 10.000 ditambah 20.000. Dan hasilnya yaitu 0,4 Y sama dengan min 1.000 ditambah 20.000. Nah, hasil ini akan dibagi oleh 0,4 Y ya, dan akan menghasilkan Y sama dengan min 2.500 ditambah 50.000. Nah, ini I tingkat suku bunga mengapa tidak diisi atau tidak dimasukkan karena di sini tidak diketahui ya, teman-teman. Dan untuk kurvanya di sini kurva X atau sumbu X kita ganti dengan Y atau pendapatan, dan sumbu Y akan kita ganti menjadi I atau tingkat suku bunga. Nah, di sini min 2.500 plus 50.000 karena apa? Karena ini ya, teman-teman, pendapatannya segini. Nah, kenapa ini sebelum 0? Karena ini minus. Nah, ini untuk grafik atas LM-nya. Nah, kesimpulannya yaitu pendapatan disposibel merupakan faktor utama yang menentukan tingkat konsumsi masyarakat setelah dikurangi pajak. Kebijakan pajak mempengaruhi daya beli dan secara tidak langsung berdampak pada pendapatan nasional. Investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, di mana kenaikan suku bunga dan akan menurunkan investasi dan output. Impor meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan nasional sehingga mempengaruhi keseimbangan ekonomi terbuka. Melalui analisis ISLM dapat dipahami bahwa keseimbangan ekonomi makro tercapai ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam kondisi seimbang secara stimulan, serta kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pendidikan dan tingkat suku bunga keseimbangan. Sekian dari saya. Di sini saya presentasi untuk memenuhi tugas dari matkul pengantar ekonomi. Saya Herina Prihasti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.